Assalamualaikum. Apa yang ada terbaik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang ada terpelajar serta insan pemerhati perjabatan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Angel of Justice dengan saya Lutfiana Nurlaini sebagai pembicara pertama, Kuratullah Aini Salma Sasanial sebagai pembicara yang kedua, dan Eni Setiawati sebagai pembicara yang ketiga. Dan untuk pertama kalinya, kami secara tegas mendukung mosi perjabatan kali ini. Namun, sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan kami terlebih dahulu menjelaskan definisi dan latar belakang lahirnya mosi perjabatan ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini menempatkan perhatian pada kemana anggaran pendidikan seharusnya ditujukan agar benar-benar memperkuat tujuan pendidikan. Dalam mosi ini, peningkatan kualitas guru dan sekolah dipahami sebagai kebijakan yang memperkuat proses pembelajaran di ruang kelas. Sementara, program bantuan langsung seperti makan bergizi gratis tidak berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar maupun kualitas pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, tantangan utama pendidikan Indonesia bukanlah ketersediaan dana, melainkan ketepatan arah kebijakan. Dewan Juri, mari kita selangkah lebih maju dalam perdebatan ini melalui sudut pandang yuridis dan juga empiris. Yang pertama, mari kita tinjau dari aspek yuridis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 mengamanatkan kewajiban negara untuk mengalokasikan 20% dana APBN bagi sektor pendidikan sebagai tanggung jawab konstitusional yang fundamental. Amanat ini tidaklah sekedar menuntut pemenuhan angka anggaran, melainkan mengharuskan negara untuk mengarahkannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu melalui proses pembelajaran yang efektif dan juga berkelanjutan. Yang kedua, Dewan Juri dari sudut pandang empiris, klaim bahwasanya program MBG dapat meningkatkan kualitas pendidikan tampaknya kurang sejalan dengan kondisi pembelajaran di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2025 menunjukkan bahwasanya di daerah 3T sekitar 50% sekolah masih dalam kondisi yang rusak, dan dari 3,47 juta guru di Indonesia kurang dari 3% yang memperoleh peningkatan kompetensi formal melalui program PPG. Namun Dewan Juri alih-alih memprioritaskan perbaikan pada aspek tersebut, dalam APBN 2026 program MBG dialokasikan sebesar 335 triliun, jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk peningkatan kualitas guru yang hanya mencapai 178,7 triliun dan juga sarana prasarana pendidikan yang hanya 150,1 triliun. Di sisi lain, Dewan Juri, implementasi program MBG ini masih menjadi persoalan tata kelola, mulai dari distribusi yang belum merata hingga munculnya kasus keracunan makanan yang menunjukkan bahwa secara status quo program ini belumlah siap untuk dijalankan secara masif. Pertanyaannya, Dewan Juri, apakah rasional mengalokasikan anggaran terbesar negara pada program yang masih bermasalah dalam pelaksanaannya, sementara krisis kualitas guru dan juga sekolah telah nyata dan juga terukur? Tanpa guru yang kompeten dan juga sekolah yang layak, peningkatan asupan gizi tidak akan sebanding lurus dengan peningkatan capaian belajar siswa. Oleh karena itu, Dewan Juri, alokasi anggaran pendidikan seharusnya memanglah diprioritaskan untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga sarana sekolah. Dewan Juri yang terhormat, ketika berbicara tentang pendidikan, pertanyaan utamanya bukan berapa anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara, melainkan sejauh mana anggaran itu benar-benar memperbaiki kualitas dari pembelajaran tersebut. Secara sosiologi, pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan struktural, ditandai oleh ketimpangan secara akses mutu antara wilayah perkotaan dengan wilayah 3T. Dewan Juri. Sementara itu, implementasi program MBG masih menimbulkan banyak sekali masalah, mulai dari distribusi yang tidak merata hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Apakah kebijakan tersebut layak dijadikan prioritas utama peningkatan mutu pendidikan? Tentu tidak, Dewan Juri. Oleh karena itu, anggaran pendidikan harus diprioritaskan pada penguatan kualitas guru dan sekolah, bukan pada kebijakan konsumtif yang bermasalah secara pelaksanaan dan tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan. Berangkat dari urgensi pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu, kami menegaskan perlunya pemberhentian program makan bergizi gratis dari kebijakan pendidikan, karena program ini tidak beririsan langsung dengan proses pembelajaran dan justru malah menimbulkan resiko dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Dewan Juri, anggaran yang selama ini terserap dalam MBG dapat dialihkan kembali ke belajar inti pendidikan. Pada saat yang sama, Dewan Juri, negara menata ulang alokasi anggaran pendidikan berbasis kebutuhan daerah, memastikan sekolah-sekolah di wilayah 3T memperoleh fasilitas belajar yang layak sehingga ketimpangan mutu tidak terus diproduksi. Seluruh kebijakan ini kemudian dikawal melalui pengawasan anggaran yang ketat dengan melibatkan audit yang berkala, pelaporan kinerja berbasis hasil belajar serta evaluasi berkelanjutan yang mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran tersebut. Bukan sekedar serapan anggaran. Dengan mekanisme inilah anggaran pendidikan tidak habis untuk kebijakan populis, tetapi bekerja secara langsung untuk memperbaiki mutu pendidikan secara substansial. Dengan demikian, Dewan Juri, melalui peningkatan kualitas guru dan juga pemerataan mutu sekolah, negara sedang membangun SDM
unggul yang berdaya saing dan juga berkeadilan. Anggaran pendidikan yang berorientasi pada mutu akan melahirkan generasi pembelajaran yang produktif, kritis, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Juri Tim Pro dengan tegas menegaskan berpihak pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.